Puji Tuhan, bersama-sama pada saat ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah di rumah melalui media online. Hari ini kita bersama dengan gereja-gereja di dunia merayakan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Tema ibadah kita dalam ibadah kali ini yaitu Satu di dalam Roh, yang diambil dari surat Rasul Paulus yang pertama, pasal 12 ayat 4 sampai dengan 11. Khotbah akan dilayankan oleh hambanya, Bapak Pendeta Agus Haryanto. Marilah bersama-sama kita menyiapkan hati dan pikiran kita memasuki suasana ibadah. Kita mempersiapkan diri dengan bersama-sama bangkit berdiri menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 240A, bait pertama dan ketiga. Datanglah ya sumber rahmat. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi, rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Ibu, Bapak, Saudara dan anak-anak, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita akan memperingati dan merayakan Pentakosta, Roh Kudus yang dikaruniakan kepada setiap kita, yang menyertai, membimbing, dan memimpin hidup kita. Mari kita rayakan bersama melalui ibadah ini, dengan di dalam hati kita masing-masing menyatakan pengakuan demikian. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, yang senantiasa melihara dan memberkati ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus serta pemberian Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikian juga atas saudara. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, serta para pendengar dimanapun berada, marilah kita mewartakan dan kita naikkan pujian atas karunia Roh Kudus dengan bersama-sama menaikkan pujian dari NKB 102, bait pertama dan kedua. Sebarkan wartanya. Sebarkan wartanya kepada manusia yang hidup berkesan
Jemaat terkasih dan para pendengar dimanapun saudara berada, kasih Allah yang memberikan kita Roh Kudus telah membebaskan kita dari kuasa dan hukuman dosa, sehingga kita menerima anugerah-Nya. Injil Yohanes pasal 20 ayat 22 sampai 23 akan kita terima sebagai berita anugerah karunia Tuhan. Demikian sabda Tuhan. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita menyatakan kesanggupan kita untuk melaksanakan sabdanya sekaligus sebagai wujud pertobatan kita. Bersama-sama kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 237 bait pertama dan kedua. Roh Kudus tetap teguh. Terima kasih dan para pendengar, kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan melalui sabdanya. Sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan atas pemberian dan berkat-Mu. Demikian juga saat ini kami akan menerima berkat-Mu melalui firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, Roh-Mu yang kudus memampukan setiap kami untuk dapat mengerti dari setiap bagian sabda-Mu. Terlebih kami juga dimampukan untuk dapat melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan memohon berkat-Mu. Amin. Bagian sabda Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama dari surat Rasul Paulus pada jemaat di Korintus yang pertama, pasal 12 ayat 4 sampai dengan 11. 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai dengan 11 yang demikian sabda Tuhan. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib
tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Terima kasih dan para pendengar dimanapun saudara berada, bagian dari sabda Tuhan ini diberi tema satu di dalam roh. Satu di dalam roh. Bacaan ini bagian menjadi dari peristiwa kehidupan jemaat di Korintus yang merasakan ada permasalahan dengan karunia roh. Mereka justru merasakan ada perbedaan-perbedaan yang kemudian mendatangkan konflik. Konflik itu berangkat karena ada di antara mereka yang merasa lebih dari yang lainnya. Bahkan mereka merasa yang paling unggul dari karunia yang lain. Itu terjadi karena mereka berangkat dari latar belakang kehidupan orang-orang Korintus yang menyembah berhala, di mana yang mereka sembah adalah dewa-dewa bisu yang tinggal di batu, di kayu, di logam. Dan mereka menghayati karunia roh itu juga sama seperti yang mereka hayati. Pada sesungguhnya karunia roh itu berasal dari satu dan mengerjakan untuk semua. Itu yang kemudian diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Meskipun berupa-rupa karunia, bermacam-macam karunia, tapi satu roh, satu Tuhan. Tiap-tiap karunia diberikan untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya, meskipun mereka berbeda. Mereka dibantu untuk kemudian bersatu padu mewujudkan kehendak Tuhan, karena roh diinginkan untuk melakukan kehendaknya. Sehingga mungkin roh yang sama bertentangan satu dengan yang lainnya. Bagi kita dalam kehidupan kita sekarang ini, bagaimana kita menghayati karunia roh? Setelah kita bersama menghayati melalui peristiwa Pentakosta, kita diingatkan bahwa sesungguhnya roh yang satu itu juga berkarya, memberikan karunia pada setiap kita. Bagaimana agar kemudian kita tidak terjebak seperti orang-orang Korintus yang jatuh dalam berbagai konflik karena karunia roh itu. Saya mencatat ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, karunia yang diberikan kepada kita itu ada karunia yang berasal dari satu roh, meskipun berbeda-beda. Oleh karena itu Tuhan menghendaki agar karunia yang kita terima itu melakukan kehendak Tuhan, untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya, bukan untuk kemudian bertentangan satu dengan yang lainnya, mewujudkan tujuan yang satu, kehendak Tuhan. Hari ini kita bersama menghayati ibadah ini juga dari berbagai karunia. Ada yang karunia untuk mengiringi, ada karunia untuk memuji, memimpin pujian,
ada karunia yang untuk memandu kita merekam baik suara maupun video. Ada juga yang menyiapkan minuman, snack. Coba bayangkan kalau tidak ada minum yang nyanyi kayak apa itu ya. Termasuk yang khotbah gitu. Kan bisa juga berhenti di jalan gitu. Itu juga karunia. Ruangan yang bersih itu juga karunia yang diberikan Tuhan. Para majelis yang melayani kita juga karunia yang diberikan. Karena tidak gampang orang bicara di depan banyak orang, apalagi kemudian diambil gambarnya itu agak berbeda dengan kalau sehari-hari. Nah, bagaimana karunia itu kemudian kita wujudkan untuk saling melengkapi, bukan saling menyalahkan, bukan saling merendahkan. Demikian juga dalam setiap bagian kehidupan kita. Kita dipanggil untuk kemudian menghayati setiap kita itu disatukan. Di tengah hidup jemaat, kita sering juga merasakan betapa kita tergoda untuk kemudian memperhatikan, menunjukkan kelemahan yang lain. Pada sesungguhnya, kalau toh itu kemudian terjadi, tugas kita adalah untuk saling melengkapi, saling meneguhkan, sehingga kemudian kita bisa merasakan kebersamaan kita dari karunia satu roh. Yang kedua, kita dipanggil untuk kemudian mewujudkan tujuan Allah, yaitu karya penyelamatan melalui Roh Kudus yang memimpin kita, yang menginspirasi kita, agar kemudian kita bisa melakukan karyanya melalui pimpinan Roh Kudus. Setiap kita dipanggil untuk kemudian melayani kehendak Tuhan dan jadi berkat. Roh Kudus itu selalu mendorong kita untuk kemudian berbagi pada orang lain, saling membantu, saling menolong, sehingga terjadi harmoni, ada keselarasan, ada kesesuaian satu dengan yang lainnya. Betapa indahnya kalau kemudian kita merasa begitu. Dalam sebuah tim kerja, misalnya di panitia, komisi, majelis, kita menemukan ada banyak karunia yang berbeda-beda. Ada orang yang pendiam, ada orang yang suka ngomong, ada orang yang kritis, ada orang yang SOK saja. Tapi semua itu bukan kemudian menjadi jaranan atau sebab di antara kita untuk saling bertentang satu dengan yang lainnya. Itu memperkaya kita, agar kemudian kita saling melengkapi satu dengan yang lainnya, untuk kemudian mewujudkan harmoni, keselarasan, kesesuaian. Demikian juga kita yang ditempatkan Tuhan di tengah kehidupan dunia ini, kita juga dibangun untuk mewujudkan harmoni itu. Sekarang kita sedang berproses untuk menuju tahapan yang baru di tengah-tengah pandemi COVID-19. Meskipun masih dalam percakapan, tetapi upaya-upaya pemerintah ini menjadi bagian yang akan terwujud dalam kebersamaan kita, tentu dengan perhatikan situasi yang ada. New normal. Bagaimana kemudian kita bersama menghayati itu sebagai bagian dari proses kita untuk kembali menghayati kehidupan menuju normal kembali setelah nanti corona meninggalkan kita semua. Setelah nanti kita bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dan tentu kita juga tetap menggunakan protokol yang ada selama yang kita lakukan. Tetapi situasi ini tidak boleh membuat kita kemudian terkungkung untuk kemudian berhenti melakukan apa saja. Kita harus berproses dengan kehidupan, tentu dengan aturan-aturan yang ditetapkan. Dan kita akan melihat nanti aturan yang siap pemerintah untuk kemudian kita bersama mendukung mewujudkan itu, agar kemudian kita kembali bisa merasakan kebersamaan kita. Tapi satu hal yang pasti, setiap kita dipanggil untuk mewujudkan harmoni, di mana kita ditempatkan dan di mana kita bisa berperan. Kiranya roh yang satu itu menolong kita untuk menghayati, mewujudkan dalam kehidupan kita sehari, sehingga kemudian mewujudkan harmoni dalam kehidupan. Selamat menghayati Pentakosta dan merayakannya. Tuhan berkati kita semua. Amin. Satu doa untuk kita. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat,
marilah kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih, kita akan menyatukan hati, kita akan menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Mari kita bersekutu dalam doa. Kami mengucap syukur atas anugerah dan berkat-Mu, firman-Mu yang mengingatkan kami semua betapa anugerah-Mu itu luar biasa. Setiap kami Engkau berikan anugerah, karunia, kemampuan dari Roh yang satu. Mampukan kami Tuhan untuk saling bersinergi sehingga terjadi harmoni untuk mewujudkan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati untuk kehidupan bangsa negara kami, di tengah-tengah kami berupaya untuk lepas dan terbebas dari virus corona. Upaya yang dilakukan pemerintah, Bapak berkati, akan di bagian dari proses kami untuk lambat laun kami dapat kembali hidup normal dalam anugerah dan berkat-Mu. Kami menyerahkan pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan kabinetnya, lembaga-lembaga yang ada, Bapak berkati, Engkau lindungi mereka dalam setiap keputusan, tindakan, kebijaksanaan yang dilakukan, agar semua itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berkat-Mu untuk mewujudkan damai sejahtera bagi kehidupan bangsa negara kami. Mau berkat-Mu juga Tuhan untuk pergumulan ekonomi yang kami hadapi sekarang ini karena pandemi COVID-19. Terlebih masyarakat yang merasakan betapa kehidupan keluarga-keluarga dengan segala keberadaannya mulai menurun kekuatan ekonominya. Bapak berkati, kiranya Engkau menolong kami semua menemukan peluang-peluang kerja, peluang-peluang kesempatan untuk kemudian kembali memulihkan kehidupan ekonomi keluarga masing-masing, agar kami dapat kembali pulih dan melakukan aktivitas sehari-hari dalam anugerah dan berkat-Mu. Mohon berkat-Mu Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi, terkhusus gereja-Mu di sini, Gereja Kristen Jawa Demak Ijo. Bapak berkati kami warga gereja, pengurus komisi, panitia tim dan majelis gereja-Mu dalam bersama wujudkan panggilan-Mu, meskipun kami harus melakukan kegiatan di rumah, namun Tuhan tolong kami agar melalui sapaan, melalui media yang kami gunakan, kami semakin dikuatkan satu dengan yang lainnya untuk menjalani kehidupan di tengah proses upaya kami untuk segala lepas dari virus corona. Bapak, kami menyerahkan untuk kehidupan kami seluruhnya, kiranya Engkau mampukan kami untuk menjalani semua ini, agar kami senantiasa hanya seturut dengan kehendak-Mu. Ampunkan kekurangan dan dosa kami. Kami menyerahkan seluruh kami ini, balaskan iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong hidup kami. Amin. Puji Tuhan, kita pada saat ini diberi kesempatan untuk menaikkan syukur melalui persembahan yang akan kita kumpulkan. Sebagai dasar persembahan, firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 12 ayat 28 yang demikian. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, firman ini mengingatkan bahwa setiap kita diberi karunia Roh Kudus untuk kita persembahkan bagi pekerjaan dan kemuliaan-Nya melalui jemaat
dan di kehidupan kita sehari-hari di mana kita ditempatkan. Persembahan yang akan kita kumpulkan adalah persembahan mingguan, persembahan hari besar, dan juga persembahan yang lain. Kita kumpulkan di rumah kita masing-masing, kemudian kita masukkan ke kotak persembahan yang telah disediakan di gereja, atau melalui nomor rekening yang tertera di layar atau dalam warta online. Persembahan kita iringi dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 289, bait pertama dan kelima, Tuhan Pencipta Semesta. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama naikkan doa persembahan kita. Kita berdoa. Syukur bagimu ya Tuhan atas anugerah luar biasa dan berkat yang tidak pernah berkesudahan Kau berikan kepada kami. Saat ini kami menaikkan syukur atas semuanya itu. Melalui persembahan syukur kami yang kami haturkan. Tuhan Allah kiranya berkenan menerima, menyucikan dan memberkati, sehingga menjadi berkat bagi kehidupan jemaat Tuhan yang terus berjuang untuk melakukan kehendak-Mu. Majelis gereja yang Kau percaya untuk mengelola persembahan ini, Bapa beri hikmat agar yang dilakukan seturut kehendak-Mu dan menjadikan nama Tuhan dipermuliakan. Dosa yang terselip dalam kami menghaturkan persembahan dan doa permohonan kami ini Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengampuni. Doa syukur kami ini kami naikkan berdasarkan iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Para pendengar dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah Pentakosta ini dengan komitmen siap untuk diutus menyatakan Roh Kudus melalui karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Kita akan nyatakan kesiapan kita untuk diutus Tuhan dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 235, bait pertama dan keempat, Ku dengar berkat-Mu turun, dan kita bangkit berdiri. Hujan yang
kasih dan para pendengar, mari kita mengakhiri ibadah ini dan menyiapkan hati untuk diutusnya. Mari kita wujudkan roh yang satu yang berkarya untuk mewujudkan harmoni dalam kehidupan dan kesejahteraan. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa oleh karya penyelamatan dalam Yesus Kristus serta pemberian Roh Kudus memampukan saudara mewujudkan harmoni dalam kehidupan. Amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Mari kita kembali pada kehidupan kita sehari-hari dengan saling mendukung dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena hakikatnya kita adalah satu di dalam Roh Kudus. Kiranya Tuhan membimbing, memimpin, dan menyertai kita dalam mewartakan karya Roh Kudus. Selamat Pentakosta, dan mari kita rayakan melalui kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kidung Jemaat 426 bait yang pertama. Kita